Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat akademika? Kita bertemu kembali ya dalam video pembahasan materi pengantar ilmu ekonomi. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang elastisitas penawaran. Ya, kalau sebelumnya saya juga sudah pernah membahas tentang elastisitas permintaan. Sekarang kebalikan daripada elastisitas permintaan, saya akan mencoba membahas tentang elastisitas penawaran. Baik, pada dasarnya konsep elastisitas penawaran itu sama dengan konsep elastisitas permintaan. Hanya saja yang membedakan ya ketika permintaan barang yang diminta, ketika penawaran barang yang ditawarkan. Ya. Elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan kuantitas penawaran suatu barang atau jasa akibat adanya perubahan harga. Nah, jadi konsepnya sama ya. Ketika harga mengalami perubahan, maka akan diikuti dengan perubahan jumlah kuantitas barang yang ditawarkan. Jadi, setiap harga mengalami perubahan, maka akan selalu diikuti oleh perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Nah, melalui konsep elastisitas, kita akan mencari tahu apakah perubahan harga itu lebih besar daripada perubahan kuantitas barangnya, atau apakah perubahan harga barang itu lebih kecil daripada perubahan kuantitas barang, atau apakah perubahan harga itu sama dengan perubahan kuantitas barang. Nah, ada beberapa poin yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama, pengertian elastisitas permintaan atau penawaran maksud saya. Ya, sama ya, pada dasarnya elastisitas penawaran itu mengukur seberapa sensitif penawaran terhadap perubahan harga. Penawaran elastis berarti penawaran sangat sensitif terhadap perubahan harga. Jadi ketika harganya mengalami perubahan sedikit saja, akan diikuti dengan perubahan kuantitas penawaran dalam jumlah yang besar. Sedangkan penawaran inelastis berarti penawaran tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Jadi ketika harganya mengalami perubahan yang besar, maka kuantitas penawarannya tidak berubah dalam jumlah yang besar. Artinya perubahannya itu hanya sedikit, tidak sebesar perubahan harga itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah rumus elastisitas penawaran. Ya. Rumus elastisitas penawaran adalah presentase perubahan kuantitas penawaran dibagi dengan presentase perubahan harga. Ya, sama pada konsep permintaan kemarin ya. Jadi untuk menghitung elastisitas penawaran itu presentase perubahan kuantitas penawaran dibagi dengan presentase perubahan harga. Nah, di mana koefisien elastisitas itu dapat berupa angka positif, angka negatif, ataupun 0. Nah, contoh elastisitas penawaran, misalkan kaos, sepatu, itu adalah contoh penawaran yang elastis. Jadi ketika harganya mengalami perubahan sedikit, maka barang yang ditawarkan akan berubah dalam jumlah yang banyak. Ataupun juga misalkan contohnya adalah minyak bumi atau berlian. Itu adalah contoh daripada penawaran inelastis. Inelastis itu berarti tadi yang tidak terlalu sensitif akibat adanya perubahan harga. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Baik, ada beberapa macam ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas
penawaran. Misalkan yang pertama adalah ketersediaan sumber daya. Nah, kita tahu ya, ketika sumber dayanya itu melimpah, ya maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengikuti ketersediaan sumber daya tersebut. Semakin mudah dan banyak sumber daya yang tersedia, maka semakin elastis penawarannya. Karena ketika sumber dayanya banyak tersedia, misalkan katakanlah sumber daya bahan mentahnya banyak, ya sehingga produksinya juga bisa banyak dan barang yang ditawarkan juga bisa banyak, sehingga penawarannya itu semakin elastis. Contohnya, misalkan jika harga minyak naik, perusahaan minyak dapat meningkatkan produksi dengan lebih mudah jika mereka memiliki akses ke sumber daya minyak yang melimpah tersebut. Ya, jadi ketika sumber daya yang tersedia itu banyak, maka penawarannya akan semakin elastis. Kemudian yang kedua, teknologi. Nah, semakin maju teknologi yang digunakan, semakin elastis penawarannya. Jadi semakin canggih teknologinya, maka dalam memproduksi barang itu dibutuhkan waktu yang sangat singkat. Itu kita sudah bisa memproduksi barang dalam jumlah yang banyak, sehingga penawarannya akan semakin elastis. Contoh, misalkan jika teknologi manufaktur menjadi lebih efisien, perusahaan dapat memproduksi lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Jadi biayanya itu rendah, tetapi akibat dari kemajuan teknologi, jumlah barang yang diproduksi itu bisa dalam jumlah yang banyak. Maka penawarannya akan semakin elastis. Yang ketiga, waktu. Semakin lama waktu yang tersedia, maka semakin elastis penawarannya. Jelas ya? Karena biasanya produsen untuk memproduksi barang itu membutuhkan waktu. Jadi kalau misalkan perubahan harganya itu terjadi secara mendadak, ya maka produsen tidak bisa menyesuaikan perubahan harga tersebut dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena produsen memiliki atau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproduksi barang-barang tersebut. Jadi, semakin lama waktu yang tersedia, maka semakin elastis penawarannya. Contoh, jika harga minyak naik secara tiba-tiba, perusahaan minyak mungkin tidak dapat langsung meningkatkan produksi karena mereka membutuhkan waktu untuk membangun fasilitas produksi baru. Jadi ketika harga minyak naik, ya produksi minyaknya tidak bisa langsung ditambah dengan cepat karena butuh waktu untuk memproduksi atau untuk membangun fasilitas-fasilitas produksi yang baru. Jadi jumlah produksinya akan berjalan atau akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu karena tidak dapat dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba. Mungkin itu yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan coba melanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.